Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang Sobat BK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Khainifa Azahra dengan NIM 12311624064 dari kelas 4C Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mengenal perilaku adaptif dan maladaptif dalam teori behaviorisme untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Media dan Teknologi Informasi dalam Bimbingan dan Konseling. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, tentunya Sobat BK pasti bertanya nih, apa sih sebenarnya perilaku adaptif dan maladaptif dalam teori behaviorisme? Yuk kita simak sama-sama. Nah Sobat BK, pembahasan kita pada hari ini yang pertama itu ada konsep dasar teori behaviorisme. Yang kedua, siapa sih tokoh teori behaviorisme? Yang ketiga, ada perilaku adaptifnya. Dan yang keempat, ada perilaku maladaptif. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan pertama yaitu konsep dasar teori behaviorisme. Secara bahasa, istilah behaviorisme sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti perilaku. Dalam teori ini, tidak mengenal baik maupun buruk karena mereka lebih terfokus ke reaksi dari seseorang, seperti respon atau balasan. Selain dari reaksi yang spontan, lingkungan sekitar menjadi salah satu bagian untuk mengetahui bagaimana perkembangannya sampai menuju hasil nanti. Nah, teori behaviorisme ini merupakan salah satu teori pembelajaran yang terfokus kepada pengamatan perilaku. Kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu tokoh teori behaviorisme. Pasti penasaran kan? Yang pertama, ada Edward Lee Thorndike. Tokoh yang kedua, ada Ivan Petrovich Pavlov. Dan tokoh yang ketiga adalah Bruce Frederick Skinner. Ini adalah tokoh dari teori behaviorisme. Setiap tokoh behaviorisme ini memiliki pendapat yang berbeda-beda nih Sobat BK. Yang pertama itu ada menurut Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus itu artinya adalah apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar serta pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret yaitu yang dapat diamati atau yang tidak konkret seperti tidak dapat diamati. Adapun prosedur eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike yaitu terhadap seekor kucing. Nah, seekor kucing itu dimasukkan ke dalam sebuah kandang di mana di luar kandang tersebut terdapat sebuah makanan. Nah, kemudian ketika dia dimasukkan, kucing tersebut tentunya akan menggaruk badannya, akan menggigit gitu ya, dan tanpa sengaja kucing tersebut akan menekan sebuah tuas. Akhirnya pintu pun terbuka. Nah, kucing pun belajar bahwa ketika dia menekan tuas, dia akan mendapatkan makanan. Nah, dalam hal ini disebut dengan connectionismenya, yaitu bahwa dasar dari belajar adalah asosiasi antara kesan panca indera dan impuls untuk bertindak atau terjadinya hubungan antara stimulus dan respon. Selanjutnya, pendapat dari para tokoh yaitu Ivan Petrovich Pavlov, di mana menurutnya classical conditioning adalah proses yang ditemukan oleh Pavlov di mana stimulus netral dipasangkan dengan stimulus alami secara berulang hingga memunculkan respon terkondisi. Pavlov melakukan eksperimennya terhadap seekor anjing yang dioperasi kalender ludahnya dan diberi alat penampung cairan dengan dihubungkan pipi kecil sehingga memungkinkan peneliti untuk mengukur air liur yang keluar sebagai respon dan reaksi apabila ada makanan yang datang. Adapun prosedur eksperimennya yaitu anjing diberikan sebuah makanan maka secara otomatis anjing akan mengeluarkan air liur. Yang kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Yang ketiga, sehingga dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Nah, pada gambar keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka anjing mendengar bunyi bel tanpa diberi makanan, secara otomatis anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya.
Pendapat para tokoh selanjutnya yaitu Burghuis Frederick Skinner. Menurutnya, teori belajar Skinner itu didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian dari lingkungan. Skinner dikenal dengan pengembangan dan penggunaan aparatus yang biasa disebut dengan kotak Skinner. Dengan kotak ini, ia meneliti seekor hewan, biasanya tikus ataupun burung merpati. Prosedur eksperimen yang dilakukan oleh Skinner di mana tikus dimasukkan ke dalam sebuah Skinner box yang berisi tombol, dispenser makanan, dan lantai beraliran listrik. Tikus bergerak mencari makanan dan tidak sengaja menekan sebuah tombol. Akhirnya makanan pun keluar dan tikus mulai menyadari bahwa ada hubungan antara tombol dan makanan. Makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan peningkatan perilaku tersebut. Tikus pun belajar bahwa menekan tombol sama dengan mendapatkan makanan dan membentuk perilaku baru. Nah, gimana Sobat BK? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Oke Sobat BK, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu perilaku adaptif dalam teori behaviorisme. Seperti apa sih perilaku adaptifnya? Yuk kita simak sama-sama. Kita mulai dari definisi adaptif. Adaptif adalah kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia dan peran budaya kelompoknya. Selain itu, adaptif adalah perilaku yang memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungan secara efektif, dapat dipelajari melalui penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Baik Sobat BK, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu proses pembentukan perilaku adaptif melalui penguatan positif dan penguatan negatif. Yang pertama, ada penguatan positif atau disebut dengan positive reinforcement. Selanjutnya, yang kedua ada penguatan positif atau positive reinforcement. Yang pertama adalah penguatan positif. Penguatan positif adalah pemberian stimulus menyenangkan setelah perilaku tertentu meningkat kemungkinan perilaku itu terulang. Konsep ini merupakan bagian dari operant conditioning oleh B.F. Skinner. Selanjutnya ada teknik pemberian reinforcement. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal di sini dalam artian berupa pujian, pengakuan, dorongan yang digunakan untuk menguatkan perilaku peserta didik. Contohnya, kamu bagus sekali, kamu benar, kamu tepat, pekerjaanmu bagus sekali. Nah, yang kedua, ada penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal bisa berupa ekspresi wajah, gerakan badan, seperti senyuman, anggukan, acungkan ibu jari, kadang-kadang disertai dengan penguatan verbal. Nah, penguatan ini juga bisa berupa dengan sentuhan. Yang ketiga, penguatan dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Contohnya, ketika ada peserta didik yang berhasil melakukan suatu praktikum, maka peserta didik tersebut nantinya diminta untuk membimbing teman-teman lainnya dalam kegiatan praktikum tersebut. Selanjutnya ada penguatan berupa simbol atau benda. Berupa simbol ini seperti tanda checklist, komentar tertulis pada buku peserta didik. Kalau sedangkan berupa benda, itu seperti lencana dan benda lainnya yang mempunyai arti simbolis. Walaupun penguatan berupa benda dapat dipakai sebagai insentif yang berguna, tetapi sebaiknya jangan terlalu sering agar tidak terjadi kebiasaan pada peserta didik yang mengharapkan untuk memperoleh benda sebagai imbalan penampilannya. Gimana? Masih semangat belum? Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan kedua adalah penguatan negatif. Penguatan negatif adalah sebagai faktor motivasi bagi individu untuk terus melakukan perilaku yang diinginkan dengan menghilangkan atau menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Adapun teknik yang digunakan dalam penguatan negatif, yang pertama ada escape learning atau belajar melarikan diri, yaitu contohnya seorang siswa langsung mengerjakan tugas setelah ditegur guru agar teguran itu berhenti. Yang kedua ada avoidance learning, yaitu belajar menghindar. Contohnya seorang anak mencuci piring sebelum dimarahi ibunya agar tidak mendapat teguran. Yang ketiga ada active avoidance atau disebut dengan penghindaran aktif. Contohnya, karyawan datang tepat waktu ke kantor agar tidak terkena potongan gaji akibat keterlambatan.
Teknik yang keempat ada passive avoidance, artinya penghindaran pasif. Contohnya, seseorang tidak pergi ke tempat ramai karena tahu akan merasa cemas di tengah kerumunan. Yang kelima ada negative reinforcement schedules atau jadwal penguatan negatif. Contohnya, siswa yang selalu mengerjakan PR dengan baik secara berturut-turut selama seminggu mungkin akan dibebaskan dari satu tugas sebagai bentuk penguatan negatifnya. Jadi, intinya teknik penguatan negatif digunakan untuk meningkatkan perilaku dengan cara menghilangkan atau menghindari hal yang tidak menyenangkan. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku maladaptif dalam teori behaviorisme. Perilaku maladaptif adalah perilaku di mana seseorang tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan keadaan sekelilingnya secara wajar dan tidak mampu beradaptasi sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Berikut adalah beberapa perilaku maladaptif dalam teori behaviorisme. Yang pertama ada fobia. Apa itu fobia? Fobia adalah ketakutan atau kecemasan yang abnormal, tidak rasional, dan tidak memiliki kontrol terhadap suatu kondisi atau situasi terhadap objek tertentu. Pada gangguan fobia, ketakutan yang dialami jauh melebihi penilaian tentang bahaya yang ada. Dapat dibilang rasa takut yang tidak rasional, berlebihan, dan persisten terhadap hal-hal atau situasi tertentu. Adapun jenis-jenis fobia, yang pertama ada fobia spesifik, adalah ketakutan berlebihan atau persisten terhadap objek atau situasi yang spesifik, seperti akrofobia, yaitu seseorang yang takut terhadap ketinggian setinggi 2 meter. Yang kedua ada fobia sosial. Fobia sosial adalah ketakutan yang intens terhadap situasi sosial atau ramai sehingga mereka mungkin sama sekali menghindarinya. Contoh dari fobia sosial adalah demam panggung. Yang kedua, ada agorafobia. Agorafobia melibatkan ketakutan terhadap tempat-tempat atau situasi-situasi yang memberi kesulitan bagi mereka untuk meminta bantuan ketika ada suatu problem yang menimpa mereka atau orang lain. Orang-orang dengan agorafobia takut untuk pergi berbelanja di toko-toko yang penuh, terus penuh sesak, sempitan di bus, dan lain-lain yang kira-kira membuat mereka sulit meminta pertolongan. Perilaku maladaptif selanjutnya adalah kecemasan sosial atau social anxiety. Kecemasan sosial adalah suatu kondisi atau keadaan di mana adanya rasa khawatir, takut, stres yang berlebihan terhadap situasi sosial, sehingga membuat individu tersebut merasa cemas pada keadaan atau situasi sosial. Selanjutnya yang ketiga, itu ada ketergantungan pada reward. Ketergantungan pada reward adalah suatu bentuk perilaku tidak sehat di mana seseorang terlalu bergantung pada penguatan positif atau reward untuk melakukan sesuatu, sehingga kehilangan motivasi dalam dirinya. Misalnya, ketika seorang anak akan mau mengerjakan PR ketika ada hadiah saja, namun ketika tidak ada hadiah, anak tersebut tidak akan ada motivasi dalam dirinya untuk mengerjakan PR tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.